Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca bersama satu kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Kitabul Ilmi. Ini kitab yang membahas tentang ilmu dan apa-apa yang berkenaan dengannya. Beliau mengarang kitab ini menunjukkan bagaimana perhatian beliau terhadap ilmu, dan juga begitu sayangnya beliau kepada kita para penuntut ilmu, sehingga beliau membuat kitab ini agar para penuntut ilmu mereka berjalan dalam menuntut ilmu sesuai dengan koridor yang benar sebagai penuntut ilmu. Pada kitab ini kita akan mempelajari beberapa bab, dan setiap bab itu terdiri dari beberapa pasal. Ya, kita akan belajar apa itu ilmu, pengertian ilmu, keutamaan ilmu, dan adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, ya, agar dia menjadi seorang penuntut ilmu yang benar. Kita akan masuk pada al-babul awal fi ta'rifil ilmi wa fadlihi wa hukmi talabihi. Ini bab tentang pengertian ilmu, keutamaan ilmu, dan hukum mempelajari ilmu. Berkata Syekh rahimahullah ta'ala, ta'riful ilmi lugatan nakidul jahli. Bahwasanya ilmu yang sering kita pelajari, ya, sering kita mengatakan ilmu, mari menuntut ilmu. Apa itu ilmu? Berkata saya, ilmu secara lughah yakni nakidul jahli, lawan daripada jahal, lawan daripada kebodohan. Wa huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Yang ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu secara hakikatnya, secara pasti. Contohnya kita berilmu bahwasanya api itu panas, ya, kita yakin bahwasanya api itu panas, maka kita berilmu tentang api adalah panas, ya. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, faqad qala ba'du ahli ilmi huwal ma'rifatu wa huwa diddul jahli. Berkata para ulama memberi pengertian tentang ilmu, ilmu merupakan pengetahuan yang lawan daripada kebodohan. Wa qala akharun, berkata juga para ulama yang lainnya, innal ilma audahu min an ya'rifa. Bahwasanya ilmu itu lebih daripada sekedar mengetahuinya. Nah, lalu apa yang dimaksud daripada ilmu? Ilmu apa, ya, yang sedang kita pelajari ini, yang sama-sama kita pelajari? Walladhi ya'nina huwal ilmu syar'i. Yang kita maksud di sini adalah ilmu syar'i. Ya, ilmu syar'i, ilmu din, ilmu agama. Wal muradu bihi ilmu ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda. Yang dimaksud ilmu di sini yakni ilmu yang mana Allah Ta'ala turunkan, apa-apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berupa al-bayyinah dan huda, berupa wahyu, baik daripada Quran ataupun daripada as-sunnah. Fal ilmu alladhi fihi as-sana'u wal madahu huwa ilmul wahyi. Bahwasanya ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang mendapatkan pujian. Ilmu yang mendapatkan pujian, yang mendapatkan kemuliaan bagi orang-orang yang memilikinya dan orang-orang yang mencarinya, yaitu para penuntut ilmu. Yani ilmu wahyu, ilmu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala saja, bukan selainnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kepada seseorang kebaikan di dunia dan di akhirat tentunya,
maka Allah Ta'ala akan pahamkan baginya urusan agamanya. Dan pahamnya kita, tahunya kita tentang syariat agama kita tidak bisa kecuali dengan menuntut ilmu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Bahwasanya para nabi tidaklah mereka mewariskan kepada umatnya berupa dinar ataupun dirham. Wa innama warasul ilma. Kan tapi mereka para nabi mewariskan berupa ilmu. Faman akhadaha akhadha bihaddin wafir. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Barang siapa yang mencari warisan tersebut, sesungguhnya dia mencari sesuatu yang sangat banyak, sesuatu dengan porsi yang sangat besar, yakni warisan para nabi, yaitu ilmu. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kita lanjutkan perkataan Syekh rahimahullah taala. Wa minal ma'lum anna alladhi warasahu al-anbiya innama huwa ilmu syari'atillahi azza wa jal wa laysa ghairuh. Dan sudah menjadi maklum, sudah kita ketahui bersama bahwasanya apa-apa yang diwariskan daripada para nabi adalah ilmu syariat Allah jalla fi'ula, dan bukan selain daripadanya. Fal anbiya'u alaihimus salatu wassalam ma warasulin nasi ilmas sinaat. Bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidaklah mewariskan kepada kita umatnya berupa ilmu-ilmu dunia, ilmu iptek, ilmu sinaat, yakni ilmu tentang industri contohnya. Tidaklah Nabi kita mewariskan berupa ilmu bagaimana membuat karya, tidak, dalam urusan-urusan dunia. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa ilmu berupa wahyu. Bal inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khina qadimal Madinah wajadan nasa yu'abbiruna nahla. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah, beliau mendapati masyarakat di Madinah yu'abbiruna nahla ayal hakunah, yakni mereka mengawinkan mayang daripada pohon kurma, ya. Pohon kurma ketika agar berbuah maka perlu dikawinkan ya mayangnya. Qala lahum lima ra'a min ta'bihim kalaman, yakni annahu la hajata ila hada fafa'alu. Maka Rasulullah SAW memberikan ide, memberikan saran agar tidak perlu dibuat seperti itu, ya, tidak perlu dikawinkan mayang daripada pohon kurma. Maka mereka mengikuti arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taraku talqih walakinan nahla fasad. Dan mereka meninggalkannya, akan tapi apa yang terjadi? Pohon kurmanya tidak berbuah. Summa qala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita bersabda kepada mereka, masyarakat Madinah, antum a'lamu bisu'uni dunyakum. Dan sungguh kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam datang membawa hudah, petunjuk berupa ilmu, wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu syariah, bukan ilmu dunia. Berkata Syekh rahimahullah taala, walau kana hadha huwa al-ilmu alladhi alaihi as-sana'u lakana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam a'lamun nas bih. Kalau memang ilmu dunia ini adalah ilmu yang merupakan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan pujian, tentunya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang paling tahu daripada manusia. Ya, buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu tentang bagaimana mengawinkan ataupun bagaimana membuat kurma itu berbuah, ya. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idzan, kata beliau, fal ilmu syar'iyyu huwa alladhi yakunu fi sana'. Bahwasanya ilmu yang kita maksud di sini dalam kitabul ilmi adalah ilmu yang mana mereka yang memilikinya mendapatkan kemuliaan, mendapatkan pujian, wa yakunul hamdu li fa'ili, dan mendapatkan pujian orang-orang yang mencarinya, para penuntut ilmu. Ya, mereka adalah orang-orang yang mencari kemuliaan. Antum jangan mengecilkan apa-apa yang antum kerjakan di masjid ini, ba'da subuh dan ba'da maghrib. Sesungguhnya antum mencari sesuatu yang sangat mulia, yang berupa warisan Nabi. Tidaklah kemuliaan itu diberikan kepada orang-orang yang rendah, tidak. Tidaklah emas atau berlian itu dikalungkan kepada kera-kera, tidak. Sesungguhnya emas, berlian itu dipakai oleh para raja-raja. Dan kita sekarang ikhwan, antum mencari warisan Nabi, mencari sesuatu yang mulia, yang sangat besar. Dan kita akan bacakan nanti tentang keutamaan ilmu dan keutamaan orang-orang yang mencari ilmu. Kita lanjutkan perkataan Syekh rahimahullah taala.
Walakinni ma'adzalik la unkir an yakuna lil ulumil ukhra faidah. Kata beliau,